Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa dua sektor yang berbeda arah minggu ini, yaitu sektor konstruksi dan sektor properti. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari Jumat kemarin masih diakumulasi asing pada saat IHSG masih melemah. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba bahas beberapa saham yang hari Jumat kemarin terlihat masih diakumulasi asing pada saat IHSG masih melemah. Bisa kita perhatikan di tabel ini merupakan saham-saham yang secara value masih terus diakumulasi asing pada tanggal 8 September kemarin, jadi hari Jumat kemarin. Paling atas bisa kita lihat ini ada film, net buy-nya segini, di bawah ada Mandiri, kemarin baru hari Kamis baru saya analisa, masih terus diakumulasi asing. Saham Bumi BRMS yang memang dalam 1 bulan terakhir ini terus diakumulasi asing dan secara tren juga saat ini masih bergerak naik. UNTR juga diakumulasi asing. Saham Pertamina yang beberapa hari yang lalu baru saya analisa, ini juga hari Jumat naik dan ada akumulasi. XL juga hari Kamis kemarin baru dianalisa juga berhasil rebound. Saham Buka juga beberapa hari lalu dianalisa, masih terus diakumulasi. PTPP yang 1 minggu ini naik sangat tinggi, ini nanti akan saya bahas pada video jam 8 malam nanti. PTBA juga beberapa hari yang lalu baru saya analisa. JSMR secara tren masih uptrend walaupun turun masih ada akumulasi, dan sisanya bisa kita lihat ini saham-saham yang masih diakumulasi. Jadi di video ini saya akan coba analisa beberapa saham yang ada di tabel ini untuk lihat bagaimana potensi ke depannya. Yang pertama yang harus kita lihat itu saham film. Bisa kita lihat cara pergerakan ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi walaupun dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini film mulai sideways karena gagal menembus harga 4.000, tapi bisa kita perhatikan di sini sempat mengetes garis EMA 50, masih bisa rebound mendekati sekitar 3.850, gagal naik, turun kembali ke garis EMA 50, bisa kita lihat hari Jumat kembali rebound. Jadi sampai saat ini support EMA 50 yang saat di harga 3.450 masih berupa support kuat untuk saham film. Sehingga secara tren jangka pendek masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ini masih bergerak sangat uptrend. Karena saya selalu fokus itu garis EMA 50 150 untuk support dan resisten kuatnya. Selalu saya jelaskan apabila sebuah saham masih berada di atas kedua garis EMA ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Begitu juga sebaliknya apabila saham-saham yang teman-teman punya atau teman-teman pantau sudah turun di bawah kedua garis EMA, harus hati-hati secara pergerakan sudah tidak oke. Jadi film resisten kuat saat ini di harga 4.000, support EMA 50 saat ini di sekitar 3.450. Dan untuk film bisa kita perhatikan kenaikan tinggi hari Jumat kemarin 13% lebih, terlihat masih ada akumulasi. Asing juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi film saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 4.000. Jadi apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar 3.400 sampai 3.450, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan film ternyata masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Ingat, karena secara tren saat ini mulai sideways, apabila masih gagal break 4.000, film masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support di EMA 50. Jadi pada aman karena saat ini sideways, pertimbangkan untuk swing trade atau hold saja selama support EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry minggu depan, menurut saya sebaiknya jangan entry di sekitar resisten 4.000 apabila belum terkonfirmasi break. Jadi karena saat ini sudah dekat resisten, sebaiknya wait and see dulu. UNTR bisa kita perhatikan secara pergerakan juga masih oke. Bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, UNTR lanjut naik mengetes harga 28.000, gagal break, turun mengetes support EMA 50 150, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi hampir mirip dengan saham film, UNTR juga masih kuat berada di atas kedua garis EMA sehingga masih layak untuk di hold. Dan saat ini kedua garis EMA berada di sekitar harga 26.300. Jadi saat ini mulai berdekatan dan ada potensi garis EMA 50 berpotongan dan lanjut bergerak naik. Apabila berpotongan lanjut naik, maka secara tren jangka menengah UNTR harusnya akan lebih oke lagi.
Tapi saat ini secara tren dalam 1 bulan terakhir ini masih sideways dengan resisten saat ini tetap di harga 28.000. Untuk UNTR, jika kita perhatikan hari Jumat naik 0,55% ke harga 27.300. Terlihat ini juga masih ada akumulasi, dan asing juga jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham UNTR. Jadi secara tren saat ini masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham UNTR, menurut saya masih layak untuk di hold, masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes harga 28.000. Dan sama karena saat ini masih sideways dan ini merupakan resisten kuat. Apabila masih gagal break, UNTR juga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support di sekitar 26.500 sampai garis EMA 50 180. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat mengetes harga 28.000, UNTR gagal break dan kembali melemah ke garis EMA 50 150. Selanjutnya saham Pertamina. Beberapa hari lalu baru saya analisa dan bisa kita lihat saat ini saham Pertamina berhasil bertahan dan rebound dari support 1200. Jadi secara tren ini belum terkonfirmasi patah tren sehingga masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan. Tapi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih hari Jumat terlihat malah ada distribusi. Tapi asing beberapa hari terakhir mulai masuk akumulasi setelah minggu lalu asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi 1 minggu ini asing terlihat mulai masuk akumulasi saham Pertamina. Jadi untuk Pertamina apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1200 atau di bawahnya hari Jumat kemarin, harus pantau saham Pertamina. Apabila hari Senin depan berhasil naik mengetes harga 1300 ternyata gagal break dan mulai melemah, plus terlihat mulai ada distribusi kembali, pertimbangkan misalnya untuk take profit. Karena kenaikan 4% lebih hari Jumat kemarin malah ada distribusi, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Setelah itu saham Pertamina ada potensi kembali mengetes 1200. Jadi teman-teman bisa swing trade, take profit apabila gagal naik di atas 1300 atau hold saja selama 1200 ini tidak dilewati. Dan untuk teman-teman yang hari Jumat kemarin belum sempat entry, minggu depan menurut saya pantau lagi, menurut saya paling aman tunggu kembali di sekitar 1200 sampai 1100 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar 1300 karena apabila masih gagal break, saham Pertamina juga masih ada potensi untuk melemah. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, Pertamina menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan 1100 untuk trail stopnya atau garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1035. Dan selanjutnya saham Sevin bisa kita lihat 1 minggu ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi Sevin sebelumnya juga secara trend uptrend, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini turun kembali di bawah garis EMA 50 setelah gagal menembus harga 700. Setelah gagal break, Sevin beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 minggu ini belum terkonfirmasi break. Dan hari Jumat masih naik 2% lebih ke 605. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di harga 600. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi dan asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham Sevin. Jadi Sevin menurut saya masih menarik untuk dipantau minggu depan, bisa buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50. Karena apabila berhasil tembus maka Sevin berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali dengan target jangka pendek di harga 650 dan target lebih jauh lagi di sekitar harga 700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.